Pukul jam 6:45 WIB. Matahari Jakarta pada 19 Oktober tahun 1987 baru saja merangkak naik, menjanjikan hari yang padat dan gerah. Namun, di dalam dua rangkaian kereta api komuter, K225 dari Rangkas Bitung dan K220 dari Tanah Abang, ada janji yang jauh lebih mengerikan yang menanti. Ratusan manusia memadati gerbong hingga ke atap, berdesak-desakan dengan mimpi, harapan, dan peluh. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan menit, jalur tunggal di petak Jalan Pondok Betung akan berubah menjadi titik nol tragedi. Sebuah tungku peleburan baja dan daging yang akan mencabik-cabik Indonesia. Bau minyak diesel dan uap bercampur dengan bisikan maut yang tak terdengar. Kedua masinis, Slamet Suradio dan kondekturnya, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjalankan lokomotif mereka menuju sebuah persimpangan akhir yang telah disiapkan oleh takdir. Atau lebih tepatnya, oleh serangkaian kesalahan manusia yang fatal. Siapakah yang bertanggung jawab atas tragedi ini dan apa yang menyebabkan terjadinya tragedi Bintaro? Mari kita kupas secara tuntas di Timeskopedia. Indonesia tahun 1980 adalah era pembangunan yang agresif, tetapi infrastruktur, terutama di sektor transportasi darat, terasa sesak. Jalur kereta api, warisan kolonial yang dibangun sejak era Belanda, telah menjadi tulang punggung mobilitas rakyat jelata di Pulau Jawa. Rute Merak, Tanah Abang, Rangkas Bitung adalah arteri vital yang memompa ribuan pekerja dan pedagang ke jantung ibu kota setiap hari. Namun, vitalitas ini dibayar mahal dengan kapasitas yang terlalu rapuh. Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA berjuang keras menampung lonjakan penumpang. Kereta yang digunakan seperti lokomotif diesel hidraulik seri BB303 dan BB306 yang menarik gerbong kelas 3 tua seringkali melebihi batas toleransi muatan. Inilah yang melahirkan fenomena atapers atau penumpang atap yang merajalela, sebuah pemandangan mengerikan yang dipandang lumrah. Tragedi Bintaro bukan lahir dari jalur baru, tetapi dari jalur tua tunggal single track yang dipaksakan menampung ritme modern. Sistem persilangan dan penyusulan yang bergantung penuh pada sinyal mekanik dan komunikasi manual antar stasiun. Menggunakan alat sederhana seperti telepon dan warta aman telegrafis adalah jantung yang rentan. Di zaman ketika teknologi belum menjadi dewa keselamatan, nasib ribuan nyawa digantungkan pada kejernihan suara di ujung telepon dan ketelitian satu atau dua petugas stasiun. Inilah latar belakangnya. Sebuah sistem usang yang siap runtuh, menunggu satu pemicu kecil. Tokoh sentral dalam kisah ini adalah Slamet Suradio, masinis K225. Slamet bukan orang baru. Ia seorang veteran PJKA yang telah mengabdi sejak ke 1964. Pengalamannya seharusnya menjadi jaminan keselamatan, tetapi justru pengalamannya inilah yang mungkin memberinya rasa percaya diri yang kelewat batas pada pagi itu. Perjalanan rangkaian kereta K225 dimulai dengan kondisi yang sudah tidak ideal. Gerbongnya penuh sesak hingga meluber, menciptakan tekanan psikologis untuk segera sampai di Jakarta. Sementara itu, di arah berlawanan rangkaian kereta K220, kereta patas yang lebih eksklusif juga melaju sesuai jadwalnya, membelah pagi dari Tanah Abang menuju Merak. Stasiun Sudimara saat itu sudah penuh. Jalur 1 rusak, jalur 2 berisi K-barang, dan jalur 3 sudah diisi oleh K225. Seharusnya K225 menunggu di stasiun ini untuk bersilang dengan K220 yang akan lewat lebih dulu di jalur yang sama. Karena stasiun sudah penuh dan tidak ada tempat untuk menerima K220 dari Kebayoran, PPKA, Sudimara, Jamhari, panik. Ia memutuskan bahwa persilangan harus dipindahkan ke stasiun Kebayoran Lama. Dalam kekalutan, Jamhari memberikan semboyan 40 kepada masinis Slamet Suradio. Semboyan 40 secara harfiah berarti dapat berjalan, bukan sepur aman dari stasiun di depan. Namun, Slamet tertekan oleh desakan penumpang di belakang dan kebingungan komunikasi, menafsirkan semboyan 40 itu sebagai izin mutlak untuk berangkat.
tanpa menunggu warta aman dari Kebayoran. Dan tanpa adanya komunikasi tegas yang membatalkan persilangan, Slamet Suradio menarik tuas. K225 mulai bergerak. Kondektur K225, Adung Syafei, sempat berusaha keras menyalakan rem darurat. Namun desakan massa yang begitu padat menghambat pergerakannya. PPKA Jamhari bahkan berlari mengejar kereta sambil mengibarkan bendera merah. Isyarat bahaya yang tragisnya direspons oleh penumpang di atap dengan ejekan dan tawa karena mereka mengira itu adalah bagian dari ritual keberangkatan. Mesin sudah menderu dan dua kereta kini berlari kencang menuju satu jalur tunggal. Penyebab utama dalam tragedi ini adalah komunikasi yang gagal yang diperburuk oleh tekanan operasional ekstrim. Kesalahan fatal pertama ialah salah tafsir semboyan. Masinis Slamet Suradio yakin ia diizinkan berjalan. Rasa percaya dirinya dikalahkan oleh penafsiran yang salah atas kode komunikasi semboyan 40. Kesalahan fatal kedua, hilangnya koordinasi antar stasiun. Ketika PPKA Sudimara menghubungi PPKA Kebayoran Lama, pergantian shift petugas oplosan sedang berlangsung. PPKA yang baru, Umriyadi, gagal menerima informasi kritis dari PPKA sebelumnya tentang rencana persilangan yang dipindahkan. Umriyadi tanpa konfirmasi warta aman dari Sudimara dan yakin bahwa jalur di depannya kosong, memberikan izin kepada K220 untuk berangkat. Lingkungan yang memperparah jalur tikungan es maut. Lokasi benturan berada di daerah Pondok Betung. Jalur di sini membentuk tikungan tajam atau tikungan es. Ini berarti kedua masinis hanya memiliki detik-detik terakhir untuk melihat satu sama lain sebelum tabrakan. Topografi alamiah ini menghilangkan kesempatan terakhir untuk mengerem secara total. Tepat jam 6:45 WIB, dua monster baja itu bertemu. Masinis Slamet Suradio dari balik lokomotif BB306 melihat K220 patas muncul dari balik tikungan. Ia menarik rem darurat sekuat tenaga. Namun, dengan bobot total ratusan ton dan kecepatan yang sudah terlanjur tinggi, usaha itu sia-sia. Suara benturan itu digambarkan lebih dahsyat dari bom. Lokomotif K225 dan K220 dengan bobot masing-masing sekitar 90 ton saling menancap. Gerbong pertama K225 yang penuh sesak hingga ke atap terlipat seperti kertas kusut karena didorong oleh gerbong-gerbong di belakangnya. Lokomotif dan gerbong pertama K220 menjungkir dan masuk ke dalam gerbong K225. Ratusan manusia hancur dalam sekejap mata. Logam panas, pecahan kaca, dan teriakan ngeri menjadi simfoni kematian yang memilukan. Tragedi Bintaro 1 resmi menjadi kecelakaan kereta api terburuk dalam sejarah Indonesia. Menewaskan sedikitnya 156 jiwa resmi dan mungkin ratusan penumpang gelap yang tak terdata dan melukai ratusan lainnya. Di balik kengerian yang terekam dalam foto-foto hitam putih, tersimpan detail-detail yang jarang terungkap, namun justru menggarisbawahi kebiadaban momen itu. Masinis Slamet Suradio berhasil membuktikan di pengadilan bahwa ia tidak melarikan diri dari lokomotif sesaat sebelum tabrakan, sebuah tuduhan yang sempat dilontarkan media. Buktinya, kartu pemberitahuan tentang persilangan PTP yang ia kantongi di saku. Kartu itu berlumuran darahnya karena ia terpental dan terbentur di dalam kabin, menunjukkan bahwa ia tetap berada di posisinya hingga detik terakhir. Fakta paling getir adalah respons penumpang di atap rangkaian kereta ketika Jamhari berlari mengejar kereta sambil mengibarkan bendera merah. Isyarat berhenti darurat, para atapers tersebut justru menyoraki Jamhari karena mengira ia sedang melakukan penghormatan atau bahkan menertawakannya. Mereka tidak tahu bahwa bendera merah itu adalah tali penyelamat terakhir yang mereka abaikan. Karena lokasi kejadian adalah jalur tunggal yang vital. Pasca kejadian, rel-rel yang rusak harus diganti secepat mungkin. Dalam sebuah langkah yang menunjukkan upaya quick fix di tengah krisis, PJKA dikabarkan mencabut rel-rel yang relatif baru dari jalur lain yang kurang penting, hanya untuk dipasang dengan cepat di lokasi Bintaro demi memulihkan lalu lintas. Sebuah tindakan darurat yang menggambarkan betapa parahnya situasi operasional saat itu. Banyak korban tewas dalam kondisi yang sulit dikenali,
anggota tubuh terpisah, dan wajah yang hancur. Ini menimbulkan kesulitan identifikasi yang masif. Hingga hari ini, lokasi tersebut yang dikenal sebagai tikungan es maut masih diyakini oleh sebagian masyarakat setempat sebagai lokasi angker. Sering dikaitkan dengan penampakan arwah penasaran yang terjebak di antara puing-puing baja. Meskipun investigasi resmi menyimpulkan bahwa tragedi Bintaro adalah hasil dari kelalaian manusia, terutama PPKA Sudimara Jamhari, masinis Slamet Suradio, PPKA Kebayoran Umriyadi, dan kondektur Adung Syafei, skala bencana ini terlalu besar untuk diterima. Hanya sebagai kecelakaan operasional biasa, beberapa teori dan spekulasi pun beredar luas. Yang pertama, teori kambing hitam. Teori ini adalah yang paling kuat dan memicu tensi di pengadilan. Masinis Slamet Suradio, yang merupakan pekerja lapangan tingkat bawah, divonis 5 tahun penjara, menjadikannya tersangka utama yang bertanggung jawab atas kematian massal. Sementara itu, Jamhari, PPKA Sudimara, divonis 2 tahun. Apakah para pekerja tingkat bawah ini sengaja dijadikan kambing hitam untuk melindungi manajemen PJKA tingkat atas? Para kritikus berpendapat bahwa akar masalah adalah kegagalan sistemik yang lebih besar. Mengapa pihak manajemen membiarkan kereta beroperasi dengan kelebihan beban yang parah yang secara langsung menghambat pergerakan kondektur untuk mengaktifkan rem darurat? Mengapa di jalur utama sepadat itu? Sistem komunikasi dan persinyalan masih sangat bergantung pada operator manusia dan kode-kode manual yang rentan terhadap salah tafsir dan human error. Tragedi ini adalah cerminan dari kegagalan negara dalam memprioritaskan keselamatan publik, dan menyalahkan masinis adalah cara tercepat untuk meredam kemarahan publik. Yang kedua, teori tekanan, jadwal dan ketergesaan. Pada tahun 1987, fokus PJKA adalah pada tepat waktu dan efisiensi pengangkutan muat sebanyak mungkin. Ada desakan operasional yang tidak tertulis untuk tidak berlama-lama di stasiun, terutama di jalur padat seperti Sudimara. Keputusan Slamet untuk berangkat, meskipun merupakan salah tafsir, didorong oleh tekanan budaya kerja yang mengutamakan kecepatan di atas keselamatan. Sinyal dapat berjalan atau semboyan 40 mungkin diartikan sebagai berangkat segera karena kebiasaan. Jamhari, PPKA Sudimara merasakan tekanan untuk segera mengosongkan jalur karena jalur 1 rusak dan jalur 2K barang sudah terisi, dan ia tahu K220 akan segera datang. Keputusannya memberikan semboyan 40 adalah solusi putus asa untuk membuang masalah ke depan. Teori-teori ini tidak menampik kesalahan individu, tetapi mereka menempatkan kesalahan tersebut dalam kerangka kegagalan sistemik yang jauh lebih luas, menjadikannya tragedi yang tak terhindarkan. Babak akhir dari kisah kelam Bintaro ini bukanlah tentang mayat atau puing, tetapi tentang nasib sang masinis. Masinis Slamet Suradio, setelah divonis 5 tahun penjara pada tahun 1988, menjalani hukuman di lapas Cipinang. Di saat ia terpuruk di balik jeruji besi, pukulan takdir yang paling menyakitkan menghantamnya. Istrinya memutuskan untuk meninggalkannya. Trauma, stigma, dan kesulitan ekonomi yang dialami keluarga membuat Slamet kehilangan segalanya, pekerjaan, kebebasan, dan pasangannya. Setelah bebas pada tahun 1993, Slamet sempat berharap dapat kembali bekerja. Namun, pada tahun 1994, ia menerima pemecatan secara tidak hormat dari Prumka, dahulu PJK. Nomor induk pegawainya dicabut. Yang paling tragis, ia tidak pernah menerima uang pensiun. Setelah mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun untuk dinas kereta api, lalu apa yang terjadi pada veteran yang dianggap membunuh ratusan orang ini? Slamet Suradio, sang masinis yang pernah mengendalikan monster baja dengan kecepatan tinggi, menghabiskan masa tuanya dengan kembali ke kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah. Ia tidak menjadi direktur atau konsultan keselamatan, melainkan menjadi pedagang rokok eceran di dekat stasiun Kutoarjo. Sebuah kontras yang menyayat hati. Pria yang pernah memimpin rangkaian kereta api di jalur Jakarta Merak, kini hanya bisa menjual tembakau di pinggir rel. Melihat kereta-kereta baru melintas dengan sistem keselamatan yang jauh lebih canggih, sementara ia hidup tanpa pensiun sebagai simbol kegagalan terburuk bangsanya. Kisah tragedi Bintaro
adalah sebuah monumen abadi atas pentingnya harga sebuah nyawa manusia dalam sistem transportasi publik. Tragedi ini mengajarkan bahwa di balik mesin, baja, dan jadwal, manusia adalah simpul paling lemah dalam rantai keselamatan. Kegagalan komunikasi yang remeh dapat memicu bencana skala nasional. Ini adalah pelajaran pahit bagi pemerintah dan operator transportasi bahwa investasi dalam sistem keselamatan atau sinyal otomatis, double track, sistem komunikasi digital jauh lebih berharga daripada biaya untuk menutupi kesalahan manusia di pengadilan. Tragedi ini meninggalkan pertanyaan moral yang tajam. Apakah Slamet Suradyo adalah penjahat atau ia adalah korban terakhir dari sebuah sistem yang sudah membusuk dan hanya menunggu waktu untuk meledak? 2 kereta, 1 jalur, ribuan luka. Yang paling mendalam bukan hanya luka fisik di tempat kejadian, melainkan luka batin yang dibawa oleh Slamet Suradyo hingga akhir hayatnya. Hidup sebagai pengingat bisu akan hari Senin pagi yang seharusnya biasa, tetapi berubah menjadi senandung kematian yang tak terlupakan.